Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanita Dwi Afriyanti, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Program Studi Pendidikan Matematika. Uji kinerja praktik pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Untuk memulai pelajaran hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelumnya sudah saya bagikan link daftar hadir. Apakah sudah mengisi semuanya? Sudah. Biar lebih bersemangat lagi, kita yel-yel sekolah dulu. Siap? Siap. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Negeri 1 Binamu? Bisa. Ya, terima kasih. Ya, ini materi kita hari ini ya, sistem persamaan linear dua variabel, di mana lebih sering dikenal dengan istilah SPLDV. Nah, kompetensi dasarnya yang pertama, menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual. Untuk indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya, di sini yang pertama menyusun model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Adapun tujuan pembelajarannya, di sini yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menyusun model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, peta konsep dari materi yang akan kita bahas di sini, sistem persamaan linear dua variabel yang akan kita bahas yang pertama tentang bentuk umumnya, ya, jadi bentuk umum dari SPLDV. Kemudian yang kedua, kita nanti akan mempelajari tentang penyelesaian dari SPLDV. Baik, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang pengertian dari persamaan linear. Masih ingat ya? Coba, apa yang dimaksud dengan persamaan linear? Persamaan linear adalah persamaan yang memiliki variabel Ya, betul sekali ya. Jadi persamaan linear adalah suatu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat atau derajat tertingginya 1. Nah, di sini ada persamaan linear satu variabel. Misalnya, 2x plus 10 sama dengan 0. Kalau seperti ini, variabelnya apa? X. Variabelnya? X. Ya. Kalau 5T sama dengan 25, berarti variabelnya? T. Betul sekali. Nah, ya, jadi oke. Terus untuk berikutnya, persamaan linear dua variabel. Misalnya di sini ada 3x plus y sama dengan 0. Variabelnya? Ya, betul. Variabelnya x dan y. Kemudian 2m min 5n sama dengan 15. Variabelnya? M dan N. Ya, betul. M dan N. Nah, di sini ada persamaan linear 3 variabel. Misalnya ada 2x plus y dikurangi 3z sama dengan 12. Kalau seperti ini, variabelnya?
Y, dan Z. Iya, betul. Jadi variabelnya itu X, Y, dan Z. Nah, contoh yang kedua ini, ada 3P dikurangi 2Q ditambah R sama dengan 24. Maka variabelnya P, Q, dan R. ya betul sekali. P, Q, dan R. Seperti itu ya. Oke, nah sini kita mulai membahas materi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Di sini yang pertama, bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel ya. Jadi yang akan kita bahas di sini itu ada bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel. Merupakan suatu persamaan kenapa? Karena Keduanya saling berkaitan. ya betul, karena keduanya saling berkaitan. Nah, di sini himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel itu dapat dicari dengan cara mengganti nilai variabel atau keubah yang memenuhi persamaan tersebut. Bisa kita cari dengan menggunakan eliminasi, ya, dengan menggunakan metode eliminasi. Bisa kita cari menggunakan metode substitusi atau gabungan dari kedua metode tersebut. Nah, di sini ada suatu permasalahan. Silakan, siapa yang mau membacakan permasalahannya? Saya, Bu. Oh ya, silakan Mbak. Di hari Minggu yang cerah, Budi hendak membeli coklat dan donat dengan menaiki sepeda. Sesampainya di toko, dia sengaja bertemu dengan Audi dan Maya yang sama-sama sedang membeli coklat dan donat. Audi membeli 4 coklat dan 3 donat dengan harga 56.000. Saya membeli 2 coklat dan 4 donat seharga 33.000. Jika Titi membeli sebuah coklat dan 2 donat dengan harga 15.000, berapa uang kembalian yang diterima Titi? Ya, baik. Terima kasih. Nah, coba kita cermati bersama di sini. Di sini untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini bentuknya berbentuk soal cerita ya, di mana untuk menyelesaikan soal SPLDV yang berbentuk soal cerita, maka kita rubah dulu ke dalam bentuk model matematika. Nah, di sini untuk merubahnya berarti kita memisalkan dulu variabelnya. Dari permasalahan ini berarti yang dapat kita misalkan yang mana? Donat. Donat ya, coklat dan donat. Coklat kita misalkan sebagai variabel X. Oke. Untuk donat bisa kita misalkan dengan variabel Y. Ya, baik. Nah, di sini. Nah, permasalahan tadi itu dapat kita selesaikan dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, atau gabungan dari kedua metode tersebut. Tadi kalian sudah memisalkan X-nya itu yang mana? Coklat. Ya, tadi X-nya adalah harga sebuah coklat. Kemudian Y-nya, tadi yang kalian misalkan Y-nya itu yang mana? Donat. Harga sebuah donat. Ya, harga sebuah donat. Nah, dari sini sehingga kita peroleh ya. Kita rubah di sini tadi kita peroleh Audi membeli 4 coklat dan 3 donat. Harganya 56.000. Maka pernyataan matematikanya atau model matematikanya gimana? 4X ditambah plus 3Y sama dengan 54.000. Ya, jadi menjadi 4Y plus 3Y sama dengan 56.000 rupiah. Oke, selanjutnya Maya. Maya membeli 2 coklat dan 4 donat. Harganya 33.000. Berarti
Model matematikanya? 2 X ditambah 4 Y sama dengan 33 dari Ya. 2X plus 4Y sama dengan 33. Betul. Nah, jika Didi membeli sebuah coklat dan sebuah donat dengan membayar 15.000, berapa uang kembalian yang diterima Didi? Nah, kita bisa selesaikan dengan metode apa saja tadi? Bisa kita selesaikan dengan metode eliminasi, substitusi, dan gabungan dari kedua metode tersebut. Ya, betul. Bisa kita selesaikan dengan metode eliminasi, metode substitusi, atau gabungan antara eliminasi dan substitusi. Baik, nah yang pertama kita coba selesaikan dengan menggunakan metode eliminasi. Di sini, langkah yang pertama, kita cari variabel Y. Nah, kalau kita cari variabel Y, maka kita harus menghilangkan atau mengeliminasi variabel X. Untuk mengeliminasi variabel X, maka harus samakan dulu Variabel X-nya. ya koefisien dari variabel yang akan kita hilangkan. Nah, di sini yang atas 4X, yang bawah 2X. Supaya sama, berarti yang kita rubah persamaan yang mana? Persamaan yang kedua. Ya, betul. Ya, persamaan yang kedua. Di mana semua persamaan kedua ini kita kalikan dengan 2. Sehingga diperoleh persamaan keduanya menjadi 4X ditambah 8Y sama dengan 66.000. ya, betul. Nah, sehingga di sini koefisien dari variabel X-nya sudah sama ya? Sudah. Nah, kalau sudah sama, berarti kita eliminasi. Nah, di sini tandanya sama-sama plus. Maka untuk mengeliminasi, kita apakan? Kurangi. Ya, betul. Kita kurangkan ya. Ya, diperoleh Y-nya 2000. Nah, selanjutnya kita mencari variabel X. Nah, kalau mau mencari variabel X, berarti yang kita eliminasi variabel Y. Betul. Untuk mengeliminasi variabel Y, berarti kita harus untuk mengeliminasi variabel Y, berarti koefisien dari variabelnya harus Samakan. ya, harus sama. Ya. Nah, di sini yang atas 3Y, yang bawah 4Y. Berarti supaya sama, yang atas kita kalikan dengan 4. ya 4. Yang bawah kita kalikan dengan 3. 3. Sehingga diperoleh persamaan pertamanya 16X plus 20Y dengan 224.000. ya, untuk persamaan keduanya 6X plus 12Y sama dengan 99.000. Nah, di sini koefisien Y-nya sudah sama ya? Sudah. Sudah. Tandanya juga sama-sama plus. Berarti untuk mengeliminasi kita apakan? Kurangkan. Ya, kita kurangkan ya. Oke, 16X dikurangi 6X 10X. nah, 10X. Terus 12Y dikurangi 12Y 0. 224.000 dikurangi 99.000 125.000. ya, baik. Sehingga di sini kita cari X-nya menjadi
125.000 125.000 dibagi 10 sehingga diperoleh X-nya dengan 12.500. ya, baik. Y dan X-nya sudah kita peroleh. Nah, tadi Didi membeli sebuah coklat dan sebuah donat. Maka diperoleh tadi sebuah coklat dan sebuah donat. Coklat tadi kita misalkan X. Nah, berarti X. Dan sebuah donat. Donat tadi kita misalkan Y. Y. Berarti X plus Y. Nah, X-nya kita ganti dengan 12.500 ya. Terus Y-nya kita ganti dengan 2.000. ya 2.000. Sehingga hasilnya 14.500. ya betul, pinter. Hasilnya adalah 14.500. Nah, jika Didi membayar Rp15.000, maka uang kembalian yang diterima Didi berapa? 500. Ya, 500, betul. Dari mana diperoleh 500? 15.000 dikurangi 14.500. Ya, betul sekali. Jadi 15.000 dikurangi 14.000 sehingga hasilnya Rp500. Oke, dari pembahasan dengan menggunakan metode eliminasi, apakah bisa dipahami? Bisa. Ya. Jadi ya, sekali lagi, jika kalian menggunakan metode eliminasi, maka variabel yang akan kalian eliminasi itu kalian lihat dulu koefisiennya sama atau belum. Kalau sudah sama, berarti bisa langsung kalian eliminasi. Tapi kalau misalnya koefisien dari variabel yang akan kalian eliminasi belum sama, maka kalian harus samakan terlebih dahulu. Seperti itu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, selanjutnya. Nah, penyelesaian dengan metode substitusi. Kalau menggunakan metode substitusi, langkah yang pertama, kalian pilih salah satu persamaan, kemudian kalian rubah menjadi salah satu variabel, di mana koefisien dari variabel tersebut 1. Nah, di sini ya, yang kita pilih itu persamaan 1 yang akan kita rubah, di mana di sini akan kita rubah ke dalam bentuk variabel X. Sehingga di sini persamaannya 4X plus 3Y sama dengan 56.000. Berarti kalau kita mau merubahnya ke variabel X, di sini 4X sama dengan 56.000 dikurangi 3Y. Sehingga diperoleh X-nya 14.000 min 2/4 Y. ya, min 3/4 Y. Betul, sehingga ini merupakan persamaan yang ketiga. Selanjutnya, dari persamaan yang sudah kalian peroleh tadi, kemudian kalian substitusikan ke persamaan kedua, di mana persamaan keduanya tadi kan 2X plus 4Y sama dengan 33.000. Sehingga diperoleh Y-nya 2.000. Oke. Nah, Y-nya sudah diperoleh 2.000. Berarti selanjutnya kalian substitusikan X sama dengan 14.000 dikurangi 3/4Y. Maka Y-nya kita ganti dengan 2.000. 2.000. Sehingga menjadi 14.000 dikurangi 1.500. hasilnya 12.500. Nah, Didi membeli sebuah coklat dan sebuah donat. Maka diperoleh X plus Y-nya sama dengan 12.500 ditambah 500 ya betul. 12.500 ditambah 2.000. 2.000 hasilnya
14.500. Oh, Nah, jika Didi membayar Rp15.000, maka uang kembalian yang diterima Didi 500. ya Rp500.000. Betul ya. Oke, ini penyelesaian dengan menggunakan metode substitusi. Selanjutnya, di sini kita menyelesaikan dengan metode gabungan. Langkah yang pertama itu mengeliminasi variabel X. Nah, tadi sudah kalian pelajari untuk mengeliminasi variabel X, maka caranya gimana? Kita samakan dulu. Ya, koefisiennya dulu ya. Tadi sudah kita samakan, yang persamaan yang kedua semuanya kita kalikan dengan 2 sehingga tadi diperoleh Y-nya 2.000. Nah, setelah kita menggunakan metode eliminasi, maka selanjutnya kita menggunakan metode substitusi. Jadi dari Y yang sudah kalian peroleh di sini 2.000, kalian substitusikan ke salah satu persamaan di soal. Ya, bisa kalian substitusikan ke persamaan pertama, bisa kalian substitusikan ke persamaan yang kedua. Nah, di sini dimasukkan ke persamaan yang kedua. Ya, 2X ditambah 4Y sama dengan Rp33.000. Berarti yang kita ganti apanya? Y-nya. Y-nya, betul. 25.000 Ya, betul ya. Jadi membeli sebuah coklat dan sebuah donat, maka diperoleh tadi X plus Y-nya, X-nya 12.000. Ya, sehingga hasilnya 14.500. Baik. Jika Didi membeli tadi dengan membayar Rp15.000, maka uang kembalian Didi adalah Rp500.000. Baik, ternyata dengan kita selesaikan menggunakan metode eliminasi, metode substitusi, atau gabungan antara eliminasi dan substitusi, hasilnya sama ya? Sama. Nah, bisa dipahami semuanya? bisa. Oke. Ya, baik. Selanjutnya, setelah ini, silakan kalian diskusi bersama kelompok kalian. Di Google Classroom sudah saya bagikan pembagian kelompoknya. Di sini daftar kelompoknya. Nah, di sini ini untuk pembagian kelompok 1 ada Lia Fadila, Nia Amelia, Novi Febrianti, dan Lailatul Khairiyah. Kemudian untuk kelompok 2 ada Nabila Rahmita, kemudian Mutiara Setia, Sri Mei, dan Renata. Untuk kelompok 3, di sini ada Putri Akmelia, Lujeng Ginanjar, Laras Mutiara, dan Nadia Kalista. Selanjutnya untuk kelompok 4, di sini ada Nadia, Nanda, Lianur, dan Lesta Mega. Ya, ini pembagian kelompoknya. Nah, silakan nanti kalian diskusi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Di sini sudah saya bagi sesuai dengan pembagian yang tadi ya. Jadi yang tadi masuk dalam kelompok 1 berarti nanti kalian diskusinya di sini di forum diskusi kelompok 1. Kemudian yang tadi masuk daftar di kelompok 2, maka melakukan diskusinya di forum yang ini. Begitu pun untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Kemudian di sini juga saya sudah bagikan bahan ajar. Silakan bisa kalian pelajari juga. Di sini sudah saya bagikan LKPD ya, di mana nanti kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian. Setelah kalian selesai diskusi, nanti hasil pekerjaan kalian foto dan dikirim di Google Classroom. Setelah itu nanti kita bahas hasil diskusi kalian di Google Meet kembali. Seperti itu. Apakah bisa dimengerti?
Bisa. Ya, baik. Selanjutnya, silakan masuk ke Google Classroom masing-masing untuk memulai diskusi. Waktunya 25 menit cukup ya untuk diskusi? Cukup. Cukup. Ya, silakan Mbak bisa untuk memulai diskusi. Proses diskusi dari kelompok 1 menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Bagus sekali, sudah berjalan diskusinya. Kemudian ini diskusi dari kelompok 4. Bagus ya, semuanya sedang melaksanakan proses diskusi. Baik, tadi kalian sudah diskusi bersama kelompok kalian membahas LKPD yang ada di Google Classroom ya? Iya, Bu. Ya, sudah selesai kan ya? Sudah. Ini diskusi dari kelompok 1. Ini tadi hasil diskusinya bagus. Kelompok 1 sudah melaksanakan diskusi dengan baik. Nah, ini ya sudah diperoleh hasilnya. Kemudian ini diskusi dari kelompok 2. Ini juga tadi sudah melaksanakan diskusi dengan baik. Oke. Terus ini diskusi dari kelompok 3. Hasil diskusinya tadi bagus. Sudah melaksanakan diskusi dengan baik. Kemudian ini hasil diskusi dari kelompok 4. Ya, bagus sekali. Dari hasil diskusi kalian, ya tadi siapa yang mau mempresentasikan jawaban hasil diskusi kalian? Silakan. Saya, Bu. Oh ya, silakan, Mbak. Iya, Mbak Lia dari kelompok 1. 1 ya. Oke, silakan. Misalkan X sama dengan Ibu, Y sama dengan Amar. Sehingga diperoleh sistem persamaan linearnya yaitu X dikurangi 5 ditambah Y dikurangi 5 sama dengan 45. X ditambah Y sama dengan 10 sama dengan 45. X ditambah Y sama dengan 45 ditambah 10. X ditambah Y sama dengan 55 yaitu persamaan 1. X dikurangi Y sama dengan 25 yaitu persamaan 2. Eliminasi variabel X. X ditambah Y sama dengan 55, X dikurangi Y sama dengan 25. Kemudian kurangkan X-nya. Sama dengan 2Y sama dengan 30. Y sama dengan 30 dibagi 2. Y sama dengan 15. Substitusikan nilai Y sama dengan 15 ke salah satu persamaan diperoleh X ditambah Y sama dengan 55, X ditambah 15 sama dengan 55. X sama dengan 55 dikurangi 15. X sama dengan 40. Jadi umur Ibu dan Amar 3 tahun yang akan datang adalah umur Ibu 40 ditambah 3 sama dengan 43 tahun dan umur Amar 15 ditambah 3 sama dengan 18 tahun. Terima kasih. Dari pembahasan kelompok 1, adakah yang mau menanggapi? Kelompok kami yang misalkan beda, Bu. Ya, gimana Mbak Lujeng? Beda Y-nya jawabannya. umur Amar, Y-nya umur Mbak Lujeng kelompok berapa? 3. Oke, dari kelompok 3 ini sedikit berbeda dengan kelompok 1. Kalau kelompok 1 tadi X-nya umur Ibu, Y-nya umur Amar gitu ya. Oke, untuk kelompok 3 gimana tadi Mbak Lujeng? X-nya umur Amar, Y-nya umur Ibu. Ditampilkan coba Mbak jawabannya. Silakan untuk disampaikan ke teman-teman, dijelaskan. 5 tahun lalu jumlah umur Ibu dan umur Amar yaitu 45 tahun. Sedangkan pada tahun ini selisih umur mereka 25 tahun. Berapa umur Ibu dan Amar pada tahun yang akan datang? Misal X umur Amar, Y umur Ibu. Sehingga diperoleh sistem persamaan linearnya yaitu kurang 5 ditambah Y min 5 sama dengan 45. X ditambah Y dikurang 10 sama dengan 45. X ditambah Y sama dengan 55, yaitu persamaan pertama. Yang kedua,
Y dikurang X sama dengan 25, min X ditambah Y sama dengan 25. Eliminasi variabel X diperoleh X ditambah Y sama dengan 55, min X ditambah Y sama dengan 55, ditambah 2X sama dengan 80, 2Y sama dengan 80, Y sama dengan 40. Substitusikan nilai Y sama dengan 40 ke salah satu persamaan diperoleh X ditambah Y sama dengan 55, X ditambah 40 sama dengan 55, X sama dengan 55 dikurang 40, X sama dengan 15. Jadi umur ibu 3 tahun yang akan datang 40 ditambah 3 sama dengan 43. Umur Amar 3 tahun yang akan datang 15 ditambah 3 sama dengan 18. Nah, bagaimana menurut kelompok lain? Jawaban seperti itu, apakah sudah benar atau belum? Kalau jawabannya Mbak Lujeng tadi seperti itu. Ya, benar ya? Sama-sama benar jawabannya. Cuma bedanya pemisalannya saja. Tadi kalau kelompok 1 yang dimisalkan X-nya siapa? Ibu. Ibu. Ya, kalau yang dimisalkan Y-nya? Amar. Amar. Sehingga persamaan keduanya tadi dari kelompok 1, X min Y sama dengan 25. ya. Nah, sedangkan untuk yang kelompok 3, tadi yang dimisalkan X-nya siapa ya? Amar. Amar. Dan yang dimisalkan Y-nya adalah Ibu. Ibu. Jadi persamaan keduanya menjadi Y dikurangi sama dengan 25. ya betul, Y min X sama dengan 25. Hasilnya nanti sama seperti itu ya. Oke. Dari permasalahan pertama, adakah yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup, sudah paham semua ya? Sudah. Sudah. Ya, baik, silakan untuk permasalahan kedua siapa yang mau mempresentasikan? Saya, Bu. Oh ya, silakan Mbak Nanda. Misalkan X sama dengan pulpen, Y sama dengan pensil, sehingga diperoleh X sama dengan 4Y persamaan 1, X tambah 3Y sama dengan 4.900 persamaan 2. Substitusikan 1 ke persamaan 2. X tambah 3Y sama dengan 4.900, 4Y tambah 3Y sama dengan 4.900, 7Y sama dengan 4.900, Y sama dengan 700. Substitusikan Y sama dengan 700 ke X sama dengan 4Y sama dengan 4 dikali 700 sama dengan 2.800. Jadi 2X ditambah 4Y sama dengan 2, 2.800 ditambah 8, 700 sama dengan 5.600 ditambah 5.600 sama dengan 11.200. Sehingga uang yang harus dikembalikan kepada Fatih adalah 20.000 dikurangi 11.200 sama dengan 8.800. Ya, baik. Untuk pembahasan permasalahan kedua, adakah yang mau menanggapi jawabannya? Apakah sudah sama? Sama. Sudah sama? Oke. Berarti tidak ada kesulitan untuk permasalahan kedua? Tidak. Ya, baik. Tadi dari kelompoknya Mbak Nanda, ya, menggunakan metode apa untuk menyelesaikannya? Metode substitusi ya tadi. Ya. Substitusi. Ya, betul, metode substitusi. Dari permasalahan kedua bisa nggak kita selesaikan dengan menggunakan metode eliminasi? Bisa. Caranya gimana? Caranya untuk persamaan pertama kita rubah dulu. Di situ kan X sama dengan 4Y. Berarti bisa kita rubah menjadi X min 4Y dikurangi sama dengan 0. ya betul ya. Ya, jadi persamaan pertama bisa kita rubah menjadi X dikurangi 4Y sama dengan 0. Sehingga nanti bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode eliminasi. Baik, untuk permasalahan yang ada di LKPD, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak. Cukup. Tidak. Cukup. Oke, bisa dipahami semua ya? Bisa. Bisa. Baik. Apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini?
untuk menyelesaikan diskusi eliminasi diskusi. Ya, betul ya. Jadi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, atau Hubungan antara eliminasi dan eliminasi dan substitusi. Oke, baik. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini? Soal-soalnya menggunakan permasalahan sehari-hari. Ya, memang di situ permasalahan yang saya sajikan itu menggunakan permasalahan sehari-hari. Ya, karena sebenarnya matematika itu banyak sekali penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, konsep-konsep yang kalian pelajari di pelajaran matematika bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Oke, dari pembelajaran hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah dipahami semuanya? sudah. Sudah. Oke. Nah, nanti setelah ini kalian melakukan penilaian di mana kalian mengerjakan soal evaluasi yang sudah saya share di Google Classroom. Setelah ini kalian buka Google Classroom kembali, kalian kerjakan soal evaluasi yang sudah saya bagi di Google Classroom. Di sini sudah saya share ya soal evaluasinya. Kalian kerjakan di buku tulis kalian. Setelah selesai dikerjakan, kemudian kalian foto dan dikirim di sini. Nanti setelah saya koreksi, jika nilainya ada yang belum mencapai KKM, maka nanti akan diadakan remedi. Tapi bagi siswa yang sudah mencapai KKM, nanti akan diadakan pengayaan. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Oke. Baik, pesan saya, walaupun kita belajarnya masih sistemnya PJJ, tapi kita harus tetap semangat, ya, semangat belajar, kemudian jaga kesehatan, apabila keluar rumah jangan lupa memakai masker, ya, jaga jarak, pokoknya selalu patuhi protokol kesehatan, seperti itu. Ya, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.